Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat seminari kita, rumah kita. Tepatnya saya akan mengajak Anda sekalian untuk melihat perpustakaan Seminari Tinggi CM Raya Langsep 45. Tidak perlu lama-lama, kita langsung saja. Perkenalkan, yang di sini Mbak yang cantik ini namanya Kakak Yeni. Nah, Kakak Yeni ini adalah penjaga perpustakaan kami. Biasanya Kakak Yeni ini membantu kami dalam mencari buku ataupun keperluan-keperluan lain yang sehubungan dengan perpustakaan. Di perpustakaan kami kurang lebih itu ada 18.000 buku. Terdiri dari buku-buku dari bahasa asing, salah satunya bahasa Belanda, bahasa Inggris, peninggalan romo-romo di masa yang lampau. Dan saya akan mengajak ke bagian sini dulu. Khusus di rak ini, di rak sebelah kiri ini adalah buku-buku yang baru datang, entah baru diberi dari romo atau memang buku-buku keluaran terbaru. Biasanya romo-romo selalu memberi buku yang bisa disumbangkan untuk dibaca oleh para frater atau pengunjung yang berkunjung ke perpustakaan kami. Selain di rak sini, ada lagi di rak sebelah. Kita lihat. Ini juga buku-buku keluaran terbaru. Ada buku tentang demokrasi, buku rohani, karangan Henry Nouwen. Jadi baru ini yang dipajang buku-buku terbarunya. Dan akan selalu ada para romo atau siapapun yang selalu menyumbang buku keluaran terbaru yang bisa dibaca di perpustakaan kami. Di rak besar ini adalah buku utama. Buku utama artinya buku tentang spiritualitas Vincentian dan Santa Luisa. Jadi ini banyak karangan yang menjelaskan tentang Santo Vincentius, Santa Luisa, Kongregasi Misi, dan Putri Kasih atau tentang spiritualitas Vincentian. Dan masih ada di belakang lagi. Ini juga masih sehubungan dengan spiritualitas Vincentian. Ya, salah satunya ini buku tentang biografi Santo Vincentius karangan Jose Maria Roman, CM. Sangat populer di kalangan kami. Ini biasanya buku yang dipakai oleh para frater novice untuk belajar mengenai Santo Vincentius, Kongregasi Misi, dan spiritualitas Vincentian. Jadi buku ini buku biografi Santo Vincentius juga, tapi ini dikarang oleh Pierre Cos yang terbagi dalam seri-seri. Kalau yang buku karangan Jose Roman itu sudah jadi satu rangkap. Selain itu juga ada buku yang berisikan surat-surat atau isi konferensi Santo Vincentius yang diterjemahkan oleh Romo Ponticelli dalam bimbingan Santo Vincentius. Sebelum kita ke belakang melihat buku-buku yang lain, kita akan berkenalan dulu dengan buku yang sangat populer ini. Buku ini ditulis oleh Romo Profesor Armada CM. Buku ini diterbitkan dalam rangka memperingati 100 tahun kehadiran para Romo Kongregasi Misi di Indonesia 1923 sampai dengan 2023. Buku ini terbit pada Januari 2023 dan resmi dibedah pada tanggal 25 Januari 2023. Buku ini sangat detail menceritakan sejarah awal mula misi para imam Vincentian itu bagaimana, mulai dari Surabaya sampai dengan ke berbagai daerah di Indonesia. Dan buku ini terbagi dalam 2 jilid. Jilid pertama dan ini jilid yang kedua. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa datang ke perpustakaan kami untuk membaca. Diterbitkan oleh penerbit Obor. Nah, sekarang kita sudah berkenalan dengan buku utama mengenai Santo Vincentius, Santa Luisa, dan spiritualitas Vincentian. Sekarang kita lihat buku-buku yang lain. Di sini adalah buku tentang filsafat, pengantar filsafat, epistemologi, dan sebagainya. Dan kita akan juga menemui buku karangan Romo Profesor Armada Rianto, Relasionalitas, salah satunya. Lalu juga ada buku mengenai filsafat Asia. Selain itu juga ada tentang filsafat ketuhanan.
Jadi di sini banyak tema-tema filsafat. Lalu kita akan ke belakangnya lagi. Di sini ada buku mengenai psikologi dan kepribadian. Ada pengantar psikologi, lalu juga ada kesehatan mental, lalu juga ada kecerdasan emosional, ada buku tentang 7 Habit, dan buku-buku lain yang sehubungan dengan kepribadian. Sementara yang di sini ada juga masih sehubungan dengan tema kepribadian, ada tentang logika, lalu juga tentang IQ dan kepemimpinan yang semuanya dapat mengembangkan kepribadian pembaca. Lalu juga di sini ada rak khusus yang berisikan buku-buku tentang filsafat Asia, ada filsafat Cina, ada Taoisme, ada Konfusianisme, juga ada tentang Buddhis. Dan utamanya buku-buku di sini memang kebanyakan yang tema-temanya itu dipelajari di STFT Widya Sasana. Di sini juga ada buku filsafat, tapi lebih mengerucut pada salah satu tokoh. Ada Sartre, ada Søren Kierkegaard, dan masih banyak yang lain. Lalu di sini juga ada buku-buku tentang kitab suci. Jadi ada tentang eksegese, ada buku-buku tentang yang membahas Mazmur, keseluruhan Mazmur, atau juga ada tokoh dalam kitab suci. Semuanya dikumpulkan jadi satu di sini. Ada juga tafsir Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di sini juga masih tema yang sama. Ada Injil juga, buku-buku tentang Paulus. Dan semuanya itu juga tentu dipelajari di STFT Widya Sasana. Di sini tadi ada kristologi juga. Dan di sini ada tentang apologetika, lalu juga ada tentang etika moral Kristiani, moral Katolik. Ada katekese, katekismus gereja Katolik, kompendium, ada tentang hukum gereja di sini juga. Dan di sini tepatnya buku-buku rohani. Salah satunya Henry Nouwen, Anthony de Mello, dan masih banyak tokoh rohani lain yang buku-bukunya kami pajang di sini. Di bagian sini kita akan melihat buku-buku mengenai ajaran gereja. Di sini ada tentang moral, ada dokumen-dokumen gereja, Konsili Vatikan kedua, lalu juga ada buku tentang liturgi, teologi liturgi, tentang misa. Juga di sini ada ajaran-ajaran mengenai kristologi juga. Di sini juga ada masih buku-buku yang sehubungan dengan ajaran gereja, cukup banyak karena memang ini yang dipelajari di STFT. Jadi tujuannya memang memperbanyak buku tema-tema tadi, juga supaya bisa menjadikan referensi bagi para frater untuk menimba ilmu mengenai kegerejaan. Di sini juga ada buku tentang Islam, karena memang di STFT juga ada tema-tema yang membahas tentang Islam. Ini salah satu bukunya mengenai filsafat Islam. Jadi memang tujuannya filsafat Islam juga dipelajari di STFT Widya Sasana, itu untuk supaya kami, para frater, juga umat beriman seluruhnya dapat memahami ajaran yang terkandung dalam Islam, supaya kami semakin membangun kerukunan dalam umat beragama dan dalam bernegara. Lalu kita langsung saja ke sebelah. Di sini ada ilmu-ilmu umum. Ada tentang sosiologi, ada juga tentang hukum, hukum sipil dan sebagainya. Ada tentang Pancasila, kenegaraan, politik, semuanya dikumpulkan di bagian sini. Sampai di belakang, lorong sebelah sampai sini itu adalah ilmu-ilmu umum mengenai politik, hukum, semuanya dikumpulkan di sini. Kalau yang atas ini buku-buku lama yang masih menggunakan bahasa Belanda. Nah, kalau yang di sini ini adalah kumpulan novel.
novel, cerpen, puisi, semuanya dikumpulkan di sini. Dan ini adalah pemberian dari Romo-Romo biasanya. Juga ada para frater yang kalau sudah tidak menggunakan bukunya, sudah selesai membacanya, ingin disumbangkan. Dan kalau yang di sini adalah tentang skripsi, laporan KKN, para frater. Dan juga ada tesis. Nah, kalau yang ini adalah buku jurnal. Ini salah satunya. Philosophica et Theologica, jurnal dari STFT Widya Sasana. Selain jurnal Philosophica et Theologica, juga ada jurnal lain yang diterbitkan oleh STFT atau milik STFT. Forum. Semuanya ada di sini, di bagian sini. Kalau ini juga jurnal internasional. Ya, kalau di lantai 2 ini tidak ada banyak buku, hanya buku-buku tentang ensiklopedia secara umum. Dan di sini biasanya dipakai untuk membaca atau ruang kerja, untuk mengerjakan tugas, mengerjakan UTS, UAS. Biasanya para frater mengerjakannya juga di lantai 2 ini. Atau memang hari-hari tertentu seperti misalnya hari Kamis, ada diskusi bersama, semuanya bisa dilakukan di sini. Dan memang ruang ini didesain senyaman mungkin, sekondusif mungkin untuk mendukung dan bisa menumbuhkan suasana belajar dan berdiskusi. Di sini juga ada 2 komputer yang disediakan supaya kalau ingin sambil mengerjakan tugas yang diketik bisa dilakukan juga di perpustakaan. Karena mumpung dekat juga dengan rak buku, mungkin mau sambil bawa, jadi untuk memudahkan saja. Perpustakaan CM ini dibuka untuk umum, dimulai 7:30 sampai 3:30. Persyaratan bagi teman-teman di luar yang untuk datang meminjam buku di perpustakaan seminar itu, yang pertama itu KTP, dan juga bagi orang luar itu peminjamannya hanya batas 2 minggu. Apabila mau diperpanjang bukunya, bisa menyampaikan kepada saya. Biasanya pengunjung yang datang ke perpustakaan ini biasanya itu asal dari mana, latar belakangnya apa? Yang datang ke perpustakaan kami ini kebanyakan dari teman-teman dari Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang. Oh ya, jadi perpustakaan ini juga secara tidak langsung itu juga berkontribusi untuk mengembangkan awam untuk tergerak dalam pastoral gereja ya. Kadang ada dari umat juga meminjam buku dari perpustakaan seminar ini. Oh ya, baik. Setelah berkeliling-keliling melihat setiap sudut yang ada di perpustakaan ini dengan jumlah buku yang ada kurang lebih 18.000 buku, tujuannya supaya para formandi itu bisa belajar banyak hal, karena memang masa depan para formandi adalah menjadi pemimpin umat, menjadi imam. Maka perlu menimba ilmu sebanyak mungkin supaya dapat melayani umat, melayani orang miskin dengan baik, dan memiliki bekal yang kuat. Seperti dikatakan oleh Santo Vincentius yang ditulis dalam buku Jalan Vincentian, hendaknya belajar secara wajar, hanya terdorong oleh keinginan untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi kita sesuai dengan status kita. Maka untuk itu seorang Vincentian juga harus memiliki ilmu yang memadai, terlebih untuk mendukung pelayanan kepada orang miskin dan pelayanan kepada gereja, dan juga pada akhirnya melayani segenap umat manusia. Saya pribadi sebagai seorang formandi di Seminari Tinggi CM ini sangat bersyukur dengan fasilitas yang sangat memadai ini, dengan suasana dan interior yang sangat kondusif, nyaman, bisa mendukung untuk proses belajar menimba ilmu di tahap formatio ini. Harapannya ke depan supaya perpustakaan ini dapat terjaga dengan baik oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan semoga
perpustakaan ini selalu menjadi tempat atau pencarian utama bagi para formandi dan juga umat sekalian untuk menimba ilmu supaya dapat melayani gereja, dapat melayani masyarakat. Tentu harapannya untuk perpustakaan ini semoga semua orang, semua pihak yang terlibat dalam menggunakan fasilitas ini dapat menjaga kebersihan, dapat menjaga buku-buku agar terawat dengan baik, agar tetap bisa digunakan untuk keperluan belajar. Tentu ada harapan lain, semoga para formandi dan juga pihak-pihak yang sudah berkunjung ke tempat ini dapat mengajak banyak kalangan lagi untuk berkunjung. Tentu bukan hanya sekedar berkunjung, tapi juga untuk belajar, untuk meminjam buku, karena belajar merupakan pengetahuan, dan pengetahuan adalah bagian dari keutamaan hidup.